Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Para sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan nikmat untuk kembali kepada kajian Arba'in Nawawi yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis nomor 26, yaitu banyaknya jalan kebaikan, kathratu turuqil khair. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian dari setiap manusia itu wajib untuk disedekahi. Setiap hari di mana terbitnya matahari, mendamaikan antara dua orang termasuk sedekah. Mendamaikan antara dua orang itu adalah sedekah. Membantu seseorang dalam kendaraannya, atau dia memikulnya atau mengangkatnya ke atas kendaraannya, atau dia mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu pun sedekah. Dan berbicara yang baik itu pun sedekah. Dan setiap langkah yang dia langkahkan untuk sholat itu pun sedekah. Dan menyingkirkan kotoran dari jalan itu pun sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin yang karena Allah Subhanahu wa taala, setiap persendian manusia setiap persendian manusia itu begitu banyak sekali persendian yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia bisa bergerak dengan bebas, memegang, berjalan, dan lain sebagainya. Maka wajib untuk dibayarkan sedekahnya. Wajib untuk dibayarkan sedekahnya setiap hari. Fi muqabalati ma an'ama Allahu ta'ala bihi 'alal insan. Nah, untuk membalas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Fi khalqi tilkas salamiyat. Dalam perkara persendian yang telah Allah ciptakan untuk kita. Jadi itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa bergerak tiap hari. Kita bisa bergerak tiap hari. Sendi-sendi kita bergerak bukan tiap hari lagi, gitu kan? Bahkan hitungan kurang daripada hari, gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ini bersabda dalam hadis ini, maka setiap harinya saja kita diminta untuk bersedekah, untuk mensyukuri nikmat persendian tersebut. Min bahiri ni'ami wa dawamiha. Subhanallah. Daripada mensyukuri nikmat Allah yang demikian besar tersebut dan dawam, berketerusan. Ya, nikmat sebentar aja, subhanallah, itu nikmat yang besar sekali.
Tapi bagaimana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan sampai hari ini. Dari mulai kita di perut ibu kita sudah ada persendian. Dari mulai di perut ibu kita sampai sekarang. Berapa tahun usia kita sekarang? Ya mungkin di antara penonton ada usianya lebih daripada 80 tahun. 80 tahun. Persendian kita Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga masih tetap bisa bergerak dengan bebas. Taib. Alladhi huwa ni'matun ukhra. Taib usyira ilai biqaulihi kulla yaumin. Itu nikmat yang lain lagi. Tadi nikmat bergeraknya engsel itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bergeraknya tiap hari pun nikmat yang lainnya lagi. Nikmat bisa bergerak tiap hari. Nah, dijelaskan di sini wa mimma yazidu al-'abdu tayaqqudan li ni'matid dawam alaihi istidharu annahu ta'ala qadirun ala salbi ni'matil arda an 'abdi fi kulli yawm. Hadirkan. Bagaimana sih kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Coba hadirkan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan persendian ini bagi kita. Allah yang telah menciptakan persendian ini bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mampu dari tidak ada menciptakan kita lengkap dengan persendiannya, dan Allah Subhanahu wa taala mampu juga untuk mencabut nikmat persendian tersebut dari kita pada hari apa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya hari ini Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut, bagaimana Pak? Nikmat hidup kita. Masya Allah. Pernah saya berjumpa dengan satu orang di Arab Saudi, kurang lebih di satu daerah namanya Ula, ya. Ula ini 400 km daripada Madinah. 400 km. Saya lihat satu orangnya besar, berjenggot, orang Arab. Tapi sholat di masjid, dia didorong dengan kursi yang bisa dipanjangkan sehingga bisa tidur kursinya, gitu. Kemudian sopirnya orang Indonesia. Terus saya tanya, Mas, ini siapa? Dia bilang, ini majikan saya, Ustaz. Oh, itu kan masih muda. Kok kenapa bisa demikian? Masya Allah, ini dulu waktu majikan saya jalan di padang pasir, naik mobil, kemudian tiba-tiba ada unta yang sedang melintas, kemudian ketabrak unta tersebut. Ketika ketabrak, karena leher unta ini kan panjang, maka ketika ketabrak, si leher unta tersebut langsung ke atap mobil. Subhanallah, Pak Ustaz, nggak ada badannya yang cedera sama sekali. Ya, itu si leher unta kemudian jatuh ke atas atap mobil, kemudian dari atap mobil tersebut hanya menyerempet bagian belakang kepalanya saja. Menyerempet bagian belakang kepala, bukan tabrakan yang dahsyat gitu, bukan big crash gitu, enggak. Ya, ini hanya terserempet aja bagian belakang kepalanya. Subhanallah, semua anggota tubuhnya nggak bisa bergerak, hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sih kita bisa mensyukurkan nikmat Allah SWT? Coba hadirkan. Makhluk Allah, pasukan Allah itu banyak di mana-mana, hadirin. Ya, Allah SWT kuasa untuk mengirimkan pasukan seperti unta tadi misalkan untuk mencabut nikmat tersebut dari kita. Hidup tapi sel persendiannya nggak hidup. Mati, nggak bisa bergerak. Taib. Wa huwa fi dzalika 'adilun fi hukmihi fa'afuhu an dzalika wa idamatul 'afiyati 'alis sadaqatun. Karena Allah Subhanahu wa taala adil dalam hukumnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan akan dosa-dosa kita sebagaimana hadis yang lalu. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian ini berdosa siang dan malam. Tapi kita berdosa siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin layaknya kita ini dicabut nikmat tersebut dari kita karena kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat tersebut. Alhamdulillah kita sampai sekarang dalam keadaan afiah, sehat, walafiat, walaupun banyak dosa, tapi dalam keadaan sehat walafiat. Maka yang demikian itu wajib sedekah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian diantaranya keutamaan sedekah ini, selain tadi kita sedekah untuk mensyukuri nikmat Allah akan persendian yang kita miliki, fasadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala.
bisa menolak bala. Fabi wujudiha an a'dha'ihi yurja indifa'ul bala anha. Maka dengan adanya sedekah itu menolak bala. Maka dengan adanya sedekah untuk persendian kita, maka kita ini lagi meminta kepada Allah agar tidak didatangkan bala kepada anggota tubuh kita. Maka hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya alai sadaqah kullayaum, dia mesti bersedekah setiap hari. Wujub syukri bihadhi sadaqati kullayaum, tanda syukur dia setiap hari akan nikmat ini. Akan tetapi dalam hadis Bukhari dan Muslim ada tambahan, ya, dalam riwayat yang lain, fa in lam yaf'al, kalau seandainya dia tidak mengerjakan, dia nggak bisa sedekah. Mau sedekah gimana coba? Dia harta nggak punya, nggak punya. Terus mau sedekahnya bagaimana? Maka hendaklah fal yumsik anisyarri fa inna lahu sadaqah. Dia tidak berbuat maksiat, itu pun sudah mengerjakan sedekah, gitu. Maka wa huwa yadullu ala annahu yakfihi an la yaf'ala syai'an minasyarri. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah kalau kita nggak sedekah? Coba kalau saya tanya misalkan sekarang, siapa di antara penonton sekarang yang sudah sedekah hari ini? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan persendian yang Allah berikan kepada dia. Taib. Nggak punya uang atau lupa, bagaimana caranya? Jangan buat keburukan. Jangan berbuat maksiat. Maka itu sudah merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Persendian ini adalah nikmat dari Allah. Maka harus ditasarrufkan, harus diamalkan, harus dibuat untuk mengerjakan perkara-perkara yang memang dicintai oleh Allah. Tanda syukur kita akan pemberian Allah ini tidak mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, kemudian wa yalzamu min dzalika al-qiyam bi jami'il wajibat. Maka kalau dia tidak mengerjakan perkara yang buruk, maka lazim seharusnya dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa hadza huwa syukrul wajib. Dan ini adalah syukur yang wajib. Mengerjakan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Maka ini namanya syukur wajib. Taib. Wa hadza huwa syukrul wajib wa huwa kafin fi syukri hadhihi ni'am wa ghairiha. Maka aduh Pak Ustaz gimana ya? Ini akhir bulan lagi. Belum gajian. Mau gimana kita sedekahnya? Gitu kan? Nah, maka dikatakan demikian syukrul wajib. Syukur wajib gimana? Kerjakan apa yang Allah wajibkan kepada Anda. Tinggalkan perkara yang Allah haramkan kepada Anda. Maka Anda sudah bersyukur kepada Allah pada hari ini akan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada Anda. 6. Wa amma syukrul mustahab. Nah, ada syukur mustahab. Tadi kan syukur wajib, sekarang syukur mustahab. Fahuwa an yazida 'ala dzalika bin nawafil ta'ah. Tambah dengan amal-amal yang wajib. Tadi syukur wajib apa? Kerjakan perkara-perkara yang wajib. Apa yang Allah wajibkan kepada Anda hari ini kerjakan. Apa yang Allah haramkan pada hari ini Anda tinggalkan. Maka namanya syukur wajib. Nah, sekarang syukur mustahab. Syukur mustahab seperti apa? Nah, maka tambah lagi dengan amal-amal sunnah seperti zikir, kemudian yang tadi seperti al-muta'adiyah yang bermanfaat buat orang lain. Seperti membantu orang lain, ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian di antara sedekah yang kita bahas pada hadis ini. Tadi pensyarah membahas pada hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain. Nah, di sini di antara sedekah adalah mendamaikan antara dua orang yang sedang bertengkar. Mendamaikan antara dua orang yang sedang bertengkar. Bagaimana nih? Wah, ini bertengkar, wah, bahkan mau saling pukul memukul gitu kan. Gimana kalau seandainya kita nggak bisa jadi penengah, ya kita yang membawa mereka kepada seorang hakim atau membawa mereka kepada penengah yang dikira bisa mendamaikan antara mereka berdua. Kemudian membantu seseorang, ya, membantu seseorang. Ada orang mau naik mobil, dulu kan naik kuda ya, naik kuda atau naik unta. Gimana membantu seseorang? Dipegangkan tali kekangnya. Silakan Pak, naik. Oh nggak usah Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, kemudian naik. Kemudian misalkan dia kan tinggi, kudanya tinggi atau untanya tinggi. Kemudian kita yang angkat, kita kalau misalkan tidak ada alat untuk naik
ke atas kudanya atau tangga, maka kita perbolehkan, silakan Pak, naik ke kaki, ke tangan saya aja, silakan, injak tangan saya. Nggak usah, nggak, silakan Pak, silakan, untuk diinjak sehingga dia bisa naik ke hewannya. Kalau sekarang bagaimana sekarang? Ya sekarang kan ada mobil, misal dia mau masuk mobil, kita buka pintunya. Masya Allah, saya punya kawan Pak, dan ini Masya Allah, ini seperti mentor saya waktu di Madinah, orang Indonesia, tapi Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita mau naik mobil nih, maka dia akan keliling, dia akan bukakan pintunya, kemudian kalau orang sudah masuk, maka dia akan tutupkan. Apalagi kepada orang tua, jangankan kepada orang tua, kepada yang sebaya dengan dia pun, dia memuliakan saudaranya demikian besar. Nah kalau turun, dia akan turun terlebih dahulu, kemudian dia akan buka pintu saudaranya yang lain. Makanya tidak terbayang bagaimana besar pahala sedekahnya. Maka saya sering cerita, mulai sekarang kita berhentilah jadi penonton, jadilah pemain. Hanya mendengar, oh dinaikkan, ditutupkan pintu mobilnya, diparkirkan segala macam. Hanya menonton, jadilah pemain. Kalau penonton nggak dapat apa-apa Pak, tapi kalau pemain dia juara, dapat trofi, dapat uang pula, gitu. Maka semenjak hari ini kita belajar untuk jadi pemain. Nah, kemudian yang tadi nggak bisa juga misalkan bawakan barangnya dibawakan. Coba pernah nggak kita melihat seseorang saling rebutan hanya untuk saling membawakan barang bawaannya? Masya Allah, kita kalau di Madinah sering melihat perkara ini Pak. Ya ada orang kawan lagi bawa barang bawaannya, atau orang tua kita, Pak boleh saya bawakan barangnya? Oh nggak usah. Pak, nggak usah. Saling rebutan hanya untuk ingin dibawakan barangnya gitu. Kemudian perkataan yang baik. Wal kalimatu thayyibah itu sedekah, wa hiya kullu dzikrin. Tapi secara umumnya ada setiap zikir itu adalah kalimatu thayyibah. Wa du'a lin nafsi wal ghair. Doa kepada orang lain itu pun sedekah. Ya Allah, saudara saya dalam kesulitan ya Allah. Saya tidak bisa memberikan harta kepada dia ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah selesaikan hajatnya ya Allah. Ya Allah selesaikan hajatnya ya Allah. Sedekah. Itu pun sudah sedekah. Salamun alaih. Memberikan salam sedekah karena kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Warad, dan juga jawab salam pun itu adalah sedekah. Jawab salam pun itu adalah sedekah. Sanaun alaihi bihaqqin, sedekah. Jadi memuji dia tapi dengan benar, dengan hak, itu adalah sedekah. Wa nahu dzalika mimma fihi sururus sami, atau segala sesuatu yang bisa memberikan rasa bahagia kepada orang yang mendengarnya. Misal sesuatu yang memang sering kejadian nih. Ada seseorang dia beli tas misal. Beli tas. Kemudian kita tanya, Mas, tasnya harganya berapa? Wah ini 100.000 lagi murah-murahnya. Padahal kita tahu harga standarnya itu 70.000. 70.000. Kalau kita mengatakan, wah ditipu Anda. Ente ditipu. Harga aslinya itu 70.000. Wah itu membuat dia sakit hatinya tuh. Karena dia sudah mengira itu harga tas yang paling murah. Masya Allah, harusnya dia berkata, dan ini terjadi kepada saya juga, gitu kan. Kawan saya berkata, saya ketika membeli tas, harganya 10 real sebetulnya. Harganya 10 real. Padahal ada tempat yang biasa dibeli oleh pelajar, harganya itu bisa lebih murah dari situ. Tapi kawan saya ini memang dia yang seperti tadi, jadi pemain bukan penonton ya. Itu beli tas berapa? 10 real. Masya Allah, itu udah murah itu. Padahal itu mahal. Itu udah murah. Pas ente beli di tempat itu. Wah seneng kan hatinya. Hati saya seneng. Wah tuh kan bener tuh. Saya beli tas di tempat ini berarti saya nggak salah. Ya kan? Nggak salah. Jadi memberikan rasa bahagia kepada kawan kita itu pun sudah sedekah. Wa ijtima'ul qulub wa ta'allufiha. Kemudian menyatukan hati. Nah selanjutnya adalah setiap langkah yang kita langkahkan untuk salat ke masjid, ya, untuk salat ke masjid, tamsyiha ila salat. Setiap langkah yang dia langkahkan untuk salat. Salat di mana Pak Ustaz? Salat di rumah. Ya di rumah nggak ada langkahnya. Dia hanya ke kamar tempat wudhu, mungkin ke toiletnya, kemudian dia keluar langsung salat. Langkahnya di mana? Gitu kan? Maka yang dimaksud di sini adalah salat di masjid. Jadi setiap langkah yang dia langkahkan ya untuk sholat ke masjid, maka satu langkahnya adalah sedekah. Kemudian menyingkirkan kotoran.
ma yu'dzil marata min nahwi hajarin au syakkin au najisin. Taib. Jadi menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang melewati tempat tersebut. Bisa jadi batu, taib, apalagi kendaraan bermotor ya, atau misalkan jalur pesepeda. Ada paku, ada batu, ada lain sebagainya. Au najis, atau ada najisnya di situ. Kita singkirkan. Taib, maka itu pun adalah sedekah. Dianggap sedekah alal muslimin. Anda sedang bersedekah bagi seluruh kaum muslimin yang lewat tempat tersebut. Jadi dalam beramal ini cukuplah hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat amal kita. Kita sudah sering mendengar bagaimana kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian tiba-tiba pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa membuat kalian keluar dari tempat ini kecuali dengan amal soleh yang telah kalian kerjakan. Taib, tiga-tiganya berbuat amal yang soleh karena dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya amal tersebut ikhlas karena Engkau, amal soleh yang ikhlas ya, ikhlas karena Engkau, maka keluarkan kami dari sini. Pintu gua bergeser. Orang yang kedua berdoa, pintu gua bergeser. Orang ketiga berdoa, pintu gua bergeser. Keluar semuanya. Sekarang pertanyaan, kalau seandainya kita berada di posisi orang tersebut, ya, kita berada di posisi orang tersebut, dalam gua, pintu gua tertutup. Doa kepada Allah dengan amal soleh kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak? Kita pikir, ada nggak amal kita yang ikhlas, nggak ada riaknya, nggak ada embel-embel dunianya, ada nggak? Nah, oleh karena demikian, maka kita belajar dalam amal-amal kita ke depannya itu belajar kita hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jalan, hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa kita bersihkan di mata orang lain nggak ada. Di mana nggak dilihat oleh orang lain. Datang ke masjid, ada tempat yang kotor, bersihkan. Posisinya kotor, bersihkan. Datang lebih awal. Jangan datang pas ketika banyak orang. Datang banyak orang, bawa ember, bawa segala macam. Mau kemana Pak? Mau bersihin WC? Katanya, tuh. Belum bersihinnya, udah ngomong duluan gitu. Mau bersihin WC. Ih, si Bapak itu soleh ya, katanya. Rajin ya. Gitu kan, tambah rajin bersih-bersihnya. Nah, kita inginkan mengamalkan sesuatu, belajar mengamalkan sesuatu, tidak ada yang mengetahui amal tersebut kecuali hanya Allah. Belajar, coba amal apa nih ke depannya? Kita melakukan sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tadi keutamaan sedekah ya, kemudian banyaknya jalan cara ya kita dalam bersedekah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa ulima mimma qarrarnahu annahu laisal murad minal hadis hasru anwa'i sadaqah. Jadi setelah kita mengetahui apa yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini, karena kan sebetulnya yang disebutkan itu hanya beberapa ya. Di antaranya satu, mendamaikan di antara 2 orang sedekah. Kemudian membantu seseorang ke kendaraannya sedekah. Mengangkat dia naik ke kendaraannya sedekah. Mengangkat barang bawaannya sedekah. Orang lagi bawa koper, 3 koper mau masukkan ke bagasi dia, kita bantu. 4 ya. Kemudian kalimah thayyibah, perkataan yang baik, sedekah 5. Kemudian langkah yang dia langkahkan ke masjid 6. Kemudian menyingkirkan kotoran daripada jalan 7. Taib. Apakah jalan kebaikan cuma ini? Gitu kan? Enggak. Ya, ini bukan pembatasan jalan kebaikan. Ini di antara jalan kebaikan yang disebutkan tadi dalam hadis ini. Hasil anwa'i sadaqati bil ma'na la'am fi ma dzukira fihi. Ini secara global seperti itu. Balitan biha ala ma baqiya minha wa yajma kullu ma fihi naf'un lin nafsi awil ghair. Jadi dikatakan yang namanya kebaikan itu bukan hanya 7 tadi. Sebab sedekah itu kebaikan-kebaikannya. Pokoknya segala sesuatu yang memberikan manfaat buat diri kita itu adalah baik. Segala sesuatu yang bisa memberikan kebaikan buat orang lain itu pun adalah kebaikan. Jadi intinya kalau secara kalimatnya umum adalah segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kebaikan kepada diri kita
dan memberikan manfaat kebaikan buat diri orang lain, maka itu dinamakan khair atau dinamakan kebaikan. Nah, bahkan dikatakan dalam satu hadis bahwasanya al-khalqu iyalullah. Taib. Jadi makhluk itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabun nas ilallahi asyafaquhum ala iyalihi. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sayang kepada keluarganya. Nah, maka kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa taala. Orang yang menyayangi, dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi akan dikasihi, akan dirahmati oleh Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Maka kalian sayangi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Entah itu benda mati, entah itu benda hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Alhamdulillah hadirin sahabat sekalian pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai hadis nomor 26. Ya, insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Hada akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.